Kalau udah nikah, kira-kira gimana ya ngatasin pasangan yang masih doyan selingkuh? Guys, merit itu kan sebuah komitmen besar dalam hidup seseorang. Kalau belum siap atau memang masih mau nakal, mending dipikir-pikir lagi deh sebelum berkomitmen buat merit. Biar gak kayak pengalaman Kak Silia ini di Quora. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Adakah yang ingin kamu ceritakan untuk melapangkan beban di dadamu? Dulu pas baru pertama kali nikah, saya selalu cek HP suami secara diam-diam. Dan ya, saya menemukan banyak hal yang mengejutkan dalam isi HP dia. Semenjak kejadian April 2023, dengan kasus dia ketahuan ada hubungan dengan marketing hotel, saya sudah tidak lagi berani cek HP-nya. Dan kebetulan semenjak kejadian itu, dia langsung ganti password dan sampai saat ini saya tidak mengetahui bahkan tidak ingin tahu password HP dia. Tetapi, saya masih bisa akses tabletnya dan tentunya saya mengetahui passwordnya secara diam-diam. Saya cek tabletnya hanya seperlunya, tidak terlalu sering. Karena jika terlalu sering, tentunya tidak baik untuk kesehatan mental saya. Hanya tablet itulah satu-satunya akses yang bisa saya gunakan untuk menemukan informasi yang mengganggu pikiran saya. Saya sudah terbiasa dengan melihat isi tablet dia yang isinya akun-akun fake-nya. Kalau ditanya ada aplikasi nakal nggak? Tentu ada dong, tapi itu sudah biasa. Yang bikin saya kesal adalah jeng 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 jeng. Pagi ini saya cek tabletnya dan ternyata dia melakukan panggilan tengah malam dengan mantannya tertanggal 23 November 23. Padahal posisi saya pada waktu itu sedang LDM, saya di timur dan beliau di Jakarta. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia punya 2 kartu provider dan saya tidak mengetahui nomor barunya. Sebelumnya tablet ini tidak ada kartu providernya alias kosongan. Untuk akses sosial media hanya bisa menggunakan wifi. Banyak bukti-bukti kenakalan dia yang saya dapatkan dalam tablet ini. Untuk setiap kejadian yang saya ketahui, saya berusaha memendamnya sendirian meskipun saya perlu waktu untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan sampai saat ini dia masih nggak tahu bahwa ternyata saya mengetahui kenakalan-kenakalan dia yang dia lakukan di belakang saya. Selama ini saya pendam semuanya sendirian dan rasanya itu sangat menyakitkan. Jadi menurut teman-teman Quora, baiknya saya harus mengambil langkah yang seperti apa. Saya ingin sekali memperdebatkan hal tersebut dengan dia. Tetapi jika saya bongkar semuanya, saya benar-benar akan kehilangan akses untuk mencari informasi tentang aktivitasnya. Terpaksa saya menanyakannya di sini karena saya tidak punya orang yang bisa saya percaya untuk bercerita. Kalau ada yang bilang, mungkin suaminya begitu karena istrinya tidak pandai melayani. Ya betul, saya mengakui bahwa saya banyak kurangnya. Pernikahan kami bisa dikategorikan sebagai sexless marriage. Oke, sebagai sesama cewek, I feel you, Kak. Aku juga nggak ngerti sih kenapa cowok udah memutuskan buat menikah, tapi masih sempet-sempetnya selingkuh, padahal kan udah komit satu sama lain. Aku cuman buat kamu, kamu cuman buat aku. Apa cuman gara-gara nggak bisa muasin di ranjang ya? Kayak yang Kak Silia ceritain tadi. Sexless marriage, pernikahan tapi jarang berhubungan, bisa sebesar itu ya dampaknya. Kalau memang itu penyebabnya, saran aku sih coba perbaiki aktivitas di ranjangnya sebelum memutuskan ke hal-hal yang lebih sakral kayak cerai. Kalau masih LDM, coba nanti pas ketemu lebih diseringin lagi berhubungan suami istrinya. Kasih perhatian lebih ke suami yang mungkin dia pun stres di pekerjaannya. Tapi kalau memang ternyata suaminya itu selingkuh karena memang udah dari sononya, ya berarti dia emang suami jahat. Dan aku punya beberapa masukan buat Kak Silia. Yang pertama, jangan langsung ngomong ke suami soal selingkuh-selingkuh ini. Kita singkirin dulu masalah perasaan. Kita pakai logika dulu, oke? Yang harus dilakukan adalah selama suami masih ngasih uang bulanan, finansial aman, sisihin uangnya buat ditabung, buat perawatan, biar makin cantik, naikin value kamu, asah skill kamu untuk nanti ke depannya. Yang kedua, tampil secantik mungkin, seperhatian mungkin, kasih kesan yang menyenangkan di depan suami. Misalnya, masakin menu-menu favorit dia, ngomong yang lembut ke dia, nyiapin semua kebutuhannya suami di rumah. Kalau masih LDM, bisa sering-sering chat, video call, tanya hari-harinya gimana. Intinya harus ekstra perhatian. Dan jangan lupa tetap ngumpulin bukti-bukti sebanyak mungkin untuk menguatkan kalau memang suamimu itu main di belakang. Yang ketiga, kalau misal itu udah semua tuh, baru deh ngomong ke suami, kamu main di belakangku ya? Nah, di sini kalian akan debat dan berantem yang akan menghasilkan 2 pilihan, mau bertahan atau bercerai. Kalau bercerai, di sini yang paling menyesal ya suami kamu. Kamu udah berusaha, udah effort semaksimal mungkin buat perhatian, tampil cantik, tapi malah
malah dia sia-siakan, iya kan? Tapi kalau kamu memutuskan untuk memilih bertahan, ya kuat-kuatin aja mentalmu, Kak. Karena kamu bakal nyesek seumur hidup, akan selalu punya trust issue, jadi nggak bisa bebas cerita ke suami, jadi nggak terbuka, dan selalu bersikap seolah nggak terjadi apa-apa, dan itu berlangsung seumur hidup, sepanjang kalian hidup bersama. Nah, nanti lambat laun, hal-hal itu yang akan bikin mental kamu rusak, Kak. Ya, kalaupun suami udah minta maaf, aku yakin itu minta maaf bukan karena bener-bener tulus meminta maaf, tetapi minta maaf karena ketahuan. Nah, kalau menurut kalian gimana, guys? Ada saran nggak untuk permasalahan hidup Kak Silia? Tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!